Oke, langsung aja ya nak. Minggu lalu kita punya soal seperti ini. Perhatikan garis bilangan di bawah ini. Manakah himpunan bilangan bulat yang terletak di antara min 5 dan 2? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah buat dulu garis bilangan seperti ini. Kan tadi sudah ada contoh di atasnya ya. Lalu kita tandain batasannya, berarti di antara min 5 dan 2. Kita tandai di min 5 dan 2. Nah, jawabannya itu bukan yang ini ya nak, batasnya. Jadi batasnya ini tidak kita hitung. Berarti himpunan bilangan bulat yang terletak di antara min 5 dan 2 adalah min 4, min 3, min 2, min 1, 0, dan 1. Berarti jawabannya adalah C. Oke, soal selanjutnya adalah urutan suhu di bawah ini yang merupakan urutan dari suhu besar ke suhu kecil adalah. Nah, berarti kita harus mencari dulu nilai bilangan yang paling besarnya dahulu, baru ke yang paling kecil. Nah, kita coba satu persatu ya. Misal kita coba yang opsi A. Pertama adalah min 8 derajat Celcius. Terus selanjutnya adalah min 5 derajat Celcius. Apakah min 8 derajat Celcius lebih besar dari min 5 derajat Celcius? Bukan ya, karena min 5 derajat Celcius lebih besar dari min 8 derajat Celcius. Berarti opsi A salah. Kita coba opsi B. Nah, selanjutnya 28 derajat Celcius. Selanjutnya adalah 24 derajat Celcius. Apakah 28 derajat Celcius lebih besar dari 24? Benar, 28 lebih besar dari 24. Selanjutnya adalah 20 derajat Celcius. Nah, apakah 24 lebih besar dari 20? Betul ya, 24 lebih besar dari 20. Berarti ini opsi B benar ya, dari urutan besar ke urutan kecil. Jadi kalau misalnya sudah dapat jawaban yang benar, langsung aja disilang. Karena biasanya kalau pilihan berganda, jawaban yang benarnya itu cuma satu ya. Berarti jawabannya adalah B. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu pertanyaannya seperti ini. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Nah, ada 4, 1, 2, 3, dan 4. Dari pernyataan-pernyataan di atas yang benar adalah. Nah, caranya itu adalah kita cari dulu nih kebenaran dari setiap pernyataan yang di atas ya. Kita coba dulu bagian yang pertama. Bagian yang pertama, apakah 1/2 itu lebih besar dari 1/3? Nah, kita sama-samakan dulu penyebutnya, karena kan penyebutnya di sini berbeda ya, 2 dan 3. Jadi kita belum bisa membandingkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Nah, kita samain dulu dengan cara bagian yang ini yang penyebutnya kita kalikan. Sebentar. Bagian yang di bawah ini kita kalikan ya. Kita kalikan, berarti sehingga dapat nilainya di sini di bawah adalah 6. 2 kali 3 kan sama dengan 6 ya. Oke. Nah, cara selanjutnya adalah mudah aja nak. Kita ginikan aja. Kita pakai sistem silang ya. Nah, seharusnya kan ini 6 dibagi 2, 6 dibagi 2 terus dikali 1 ya. Nah, untuk mempermudahnya biar supaya waktunya cepat, caranya seperti ini. Langsung aja di sini 3 dikali 1 berarti hasilnya di sini 3. Lalu 2 dikali 1 berarti hasilnya di sini 2. Nah, sudah dapat ya. Bagian penyebutnya sudah sama 6. Lalu kita lihat bagian pembilangnya. 3 dengan 2, mana yang lebih besar? Lebih besar 3. Berarti 3 lebih besar dari 2. Benar ya. 1/2 lebih besar dari 1/3. Benar. Selanjutnya kita coba di bagian pernyataan yang kedua. Bagian pernyataan yang kedua yaitu apakah 2/3 itu lebih besar dari 3/4. Nah, langkah kita ikuti langkah yang seperti tadi. Langkah yang seperti tadi itu berarti yang ini kita kalikan ya. 3 dan 4 itu kita kalikan. Berarti hasilnya adalah di bawahnya itu penyebutnya adalah 12. Kita buat di sini 12. Ini 12 bawahnya. Selanjutnya bagian yang ini kita silangkan ya, kita perkalikan silang bagian yang ini dan ini. Oke. Berarti 4 dikali 2 berarti sama dengan
8 ya. Kita tulis di sini 8. Terus 3 dikali 3 sama dengan 9. Apakah 8 lebih besar dari 9? Tidak ya. 8 lebih kecil dari 9. Berarti pernyataan yang kedua salah. Kita lanjut bagian yang ketiga ya, pernyataan yang ketiga. Pernyataan yang ketiga adalah apakah 3/8 itu lebih kecil dari 2/7? Nah, seperti tadi 8 kali 7 kita kaliin ya, berarti 56. Langsung aja ke sini. Selanjutnya kita kalikan silang, 7 dikali 3 berarti 21 ya. 8 kali 2 sama dengan 16. Apakah 21 lebih kecil dari 16? Tidak ya. 21 lebih besar dari 16. Berarti pernyataan yang ketiga salah. Kita lanjut ke pernyataan yang keempat. Pernyataan yang keempat adalah apakah 1/3 itu lebih kecil dari 2/3? Nah, kita cari lagi, kita samain ya. Berarti 4 kali 3 sama dengan 12. Kita buat seperti ini, kita samain penyebutnya. Lalu kita kalikan silang, 3 kali 1 sama dengan 3. 4 kali 2 8. Apakah 3 lebih kecil dari 8? Iya betul ya, 3 lebih kecil dari 8. Berarti pernyataan yang benar adalah 1 dan 4. Apa jawabannya? C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Bayu, Adit, dan Irwan mempunyai kelereng. Bayu mempunyai 62.341 kelereng, Adit mempunyai 62.043 kelereng, dan Irwan mempunyai 62.314 kelereng. Dari masalah tersebut, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Nah, kita coba tulis dulu ya, dari yang kita ketahui dulu. Bayu tadi mempunyai, Bayu berarti 6, 2. Ini langsung kita pisahkan ya anak, karena ada 3 angka di belakangnya supaya kita tahu nilai ribuannya. 6, 2, 3, 4, 1. Terus ada lagi Adit. Nah, Adit 62.043 ya. Selanjutnya ada Irwan 62.314. Nah, dari sini kita coba urutkan mana ini dari yang paling besar ke yang paling kecil. Nah, seperti yang Bapak ajarin ke minggu lalu, hal yang pertama kita lakukan adalah kita mulai dari yang paling depan dulu ya, supaya kita tahu mana nilainya yang lebih besar. Kita lihat dulu nih. Ini bagian puluhan ribu, nilai puluhan ribunya masih sama ya, angka 6 semua. Dan yang ini juga sama, masih nilainya sama-sama 2. Lalu kita lihat di bagian sini. Nah, bagian sini. Nah, untuk Bayu dan Irwan masih sama-sama 3, tetapi Adit dia nilainya 0, berarti dia lebih kecil ya nilainya. Kita coba buat seperti ini. Urutan yang pertama, kedua, dan ketiga urutannya ya. Berarti dari sini kita tahu bahwa Adit pasti urutan yang ketiga ya. Kita buat sini Adit. Terus kita cari nilai berikutnya. Berarti sini kita lihat Bayu dan Irwan ya. Adit gak perlu dilihat lagi. Kita lihat 4 dan 1. Mana lebih besar? 4 ya. Berarti Bayu lebih besar dari Irwan. Berarti kita buat urutannya sini. Berarti di sini Bayu dan di sini Irwan. Nah, berarti kita lihat Bayu lebih banyak daripada Irwan, Irwan lebih banyak daripada Adit. Kita lihat pernyataannya. Pernyataan A, kelereng Adit lebih banyak dari kelereng Irwan. Salah ya. Kelereng Irwan yang lebih besar dari kelereng Adit. Berarti opsi A salah. Opsi kedua, kelereng Bayu lebih sedikit dari kelereng Irwan. Enggak ya, kelereng Bayu bahkan lebih besar daripada kelereng Irwan. Berarti opsi B salah. Opsi C, kelereng Irwan lebih sedikit dari kelereng Adit. Nah, salah ya, kelereng Irwan bahkan lebih besar dari kelereng Adit. Opsi D,
Seharusnya ini benar ya, karena dari ketiga opsi di atas salah semua. Kita lihat, kelereng Adit lebih sedikit dari kelereng Bayu. Berarti kelereng Adit lebih sedikit dari kelereng Bayu. Betul ya, kelereng Adit lebih besar, lebih kecil dari kelereng Bayu. Benar. Baik, soal selanjutnya. Diketahui bilangan bulat positif P dan Q. Bilangan P itu sama dengan sekian ya, ada di situ. Kita lihat aja bilangan Q juga ada sekian. Nah, di situ tapi ada tulisan B. Nah, pertanyaannya adalah jika huruf B pada bilangan Q tersebut mewakili suatu angka, bilangan manakah yang lebih kecil? Nah, coba kita tulis dulu di sini ya, biar kita lihat. P. Nah, 3 0 1 5 2 9 8 6. Kalau seperti ini kan agak susah ya cara bacanya. Kita buat aja titik di sini. Kalau misalnya, berarti ini sekitar 30.152.986 ya. Kita lanjut ke Q. Berarti 30 juta. Satu di sini B. Kita agak ubah warnanya ya, biar kita lihat tuh perbedaannya. Sini B, warna merahnya. Kita buat sini B, oke, B di sini. Terus kita lanjut lagi ke warna biru ya. Kita buat 2 9 8 6. Oke. Pertanyaannya tadi seperti bilangan manakah yang lebih kecil? Berarti kalau kita misalnya ubah B ini menjadi suatu angka, nanti kita lihat mana yang lebih kecil, P atau Q. Nah, kita lihat pernyataannya ya di tiap opsi. Kita lihat di bagian A. Bilangan P. Berarti katanya bilangan P yang paling kecil jika B mewakili angka 5. Kalau B mewakili angka 5, sini kita buat angka 5 B. Berarti enggak ya, P-nya enggak kecil daripada Q. Malah dia nilainya sama karena di bagian sini sama-sama 5. Nah, berarti pernyataan yang A ini salah ya. Selanjutnya pernyataan kedua. Bilangan P yang lebih kecil jika B mewakili angka kurang dari 5. Berarti kalau kurang dari angka 5 berarti berarti yang kurang dari angka 5 ada, kita sebut aja 4 ya. 4 kan lebih kecil daripada 5. 4. Nah, kalau misalnya ini 4, berarti seharusnya Q yang lebih kecil ya, karena lebih kecil 4 daripada 5. Berarti bukan P yang lebih kecil. Ini berarti salah. Bilangan Q jika B mewakili angka kurang dari 5. Katanya bilangan Q lebih kecil jika B-nya itu kurang dari 5. Berarti tadi kurang dari 5 4 ya. Kita lihat 4 lebih kecil dari 5. Berarti ya betul ya, Q lebih kecil daripada P. Berarti yang lebih kecil Q. Berarti opsi C benar dan jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Manakah di antara bilangan berikut yang merupakan bilangan terkecil? Nah, ini soal paling mudah ya dari antara soal yang lainnya. Kita buat dulu. Di sini A ada 0,625. Terus ada lagi B 0,25. C 0,375. Ada lagi D 0,5. E 0,125. Nah, pertanyaan tadi adalah bilangan terkecil. Nah, kalau misalnya ditanya bilangan terkecil, jangan sampai kayak gini ya, nak. Jangan lihat berapa banyak angka di belakang koma. Jadi kayak misalnya kita lihat sekilas 0,5 karena satu angka di belakang koma. Bukan ya, bukan seperti itu cara untuk menentukan nilainya. Jadi kalau misalnya kalian bingung, ini sebenarnya kalau kalian misalnya tambahin, kita samain aja semuanya di sini. Jadi 3 di belakang koma. Ini 0, tambahin 0 di sini. Nah, minggu lalu Bapak bilang cara menentukan nilai mana yang besar adalah kita lihat dulu di bagian sini. Ini kan sama-sama 0 ya di depan angka, di depan koma. Nah, jadi kita belum tahu nih bagian mana yang paling besar karena semuanya sama nilainya. Selanjutnya kita lihat angka di belakang koma di sini ya. Kita lihat di sini. Nah, mana yang lebih kecil? Itulah jawabannya. Apa berarti yang paling kecil adalah 1 ya? Ini 1.
Jadi jawabannya adalah E. Ya, soal selanjutnya. Pada gambar berikut, 3 persegi sudah diarsir. Berapa persegi lagi yang perlu diarsir untuk menyatakan bahwa 4/5 persegi telah terarsir? Nah, kita lihat ya, pertanyaannya 4/5 dari nilai 4/5, kira-kira berapa kotak lagi yang harus diarsir ya? Nah, kita lihat di situ kotaknya bukan 5 ya, nak. Dia ada 10 kotak. Berarti penyebutnya seharusnya bukan 5 ya, seharusnya adalah 10. Nah, kita lihat ya, kita buat sama dengankan dulu ya, karena di situ kotaknya ada 10, jadi kita buat di penyebutnya itu adalah nilainya 10. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini 5 ke 10 itu berarti 5 dikali 2. Berarti di atas juga harus dikali 2 agar nilainya juga sama. Berarti 4 dikali 2 berarti sama dengan 8. Berarti berapa kotak lagi yang harus diarsir? Nah, di sini sudah ada, kita hitung, ada 1, bentar ya. Ada 1, 2, 3. Nah, berarti berapa kotak lagi butuh supaya nilainya 8? Berarti kita butuh sebanyak 5 kotak lagi ya. Kita arsir 5 kotak lagi ya. Di sini kita ganti biru. Karena 3, nah, ya, kita lihat sini ya. Berarti 1, berarti 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 5 kotak lagi ya. Nah, ada 5. Di sini 5 kotak. Berarti jawaban yang benar adalah A. Jawaban yang benar adalah A. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Soal ini seharusnya lebih mudah ya, nak. Pada susunan bilangan berikut yang berurutan dari terbesar ke yang terkecil adalah, nah, ingat ya, yang seperti Bapak bilang tadi, jangan lihat berapa jumlah angka yang berapa banyak angka di belakang koma, tetapi lihat nanti berapa angka yang pertama kali ada di belakang koma itu, lihat berapa nilainya yang paling besar ya. Kita lihat di A dulu ya. 0,233 dengan 0,3. Berarti mana yang lebih besar? 0,3 ya, karena di sini lebih besar 3 daripada 2. Berarti ini salah, karena yang diminta adalah dari yang terbesar ke terkecil. Sementara ini yang kecilnya dulu baru yang besarnya ya. Berarti yang A salah. Baru kita opsi yang kedua, yang B. 0,3 dengan 0,32. Nah, ini sama-sama ya, kita lihat ya. Di sini sama 3, tapi kalau misalnya kita samain di sini 2 angka di belakang koma, 2 kan lebih besar ya daripada 0. Berarti ini dari kecil ke besar. Berarti yang B itu salah, bukan dari besar ke kecil. Selanjutnya yang C, kita lihat ya. 0,32 dengan 0,233. Dari sini sudah kelihatan ya, 3 dan 2 lebih besar 3 ya. Sampai sini masih benar. Kita lanjut ke yang ketiganya. 0,332. Kita lihat di sini. Di sini 2, sementara di sini 3. Ini yang besar, ini yang ini yang kecil. Berarti salah ya. Seharusnya yang bagian ini lebih besar seharusnya daripada yang ini ya. Berarti ini salah. Kita lanjut lagi ke yang D. Seharusnya yang ini benar ya, karena 3 pilihan sebelumnya itu salah semua. Kita lihat 0,332 dengan 0,32. Nah, ini di belakang komanya sama. Dan kita lihat 3 dan 2 nya. Nah, ini yang lebih besar ya, 0, karena 3 lebih besar dari 2. Berarti ini benar masih. Dan kita bandingkan 0,32 dengan 0,3. Nah, ini kita lihat 2 di belakang koma ya. Berarti kita tambahin aja sini 0. Berarti 3 sama-sama 3 di sini ya. 2 dan 0. Nah, 2 masih lebih besar daripada 0. Berarti ini masih benar. Kita lanjut ke angka selanjutnya, yaitu 0,233. Nah, di sini 3, sementara di sini 2. Ini benar ya, lebih besar 3 sama 2. Berarti ini benar. Berarti jawaban yang benar adalah D. Baik, sekian penjelasan dari soal latihan minggu lalu. Semoga hari ini apa yang kita bahas bermanfaat untuk ujian besok ya. Oke,
Untuk supaya lebih paham lagi, silakan diulang-ulang lagi di rumah. Oke, sebelum meninggalkan video ini, silakan subscribe dan tekan tombol lonceng terlebih dahulu.